dari kelompok 11, kelas 12 bahasa dari SMA Negeri 1 Ngeplak akan membawakan materi antropologi kelas 12 tentang komunitas dan kearifan lokal. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Yaim Farhan Nafis dari kelas 12 bahasa. Saya Zakia Nur Oktavia dari kelas 12 bahasa. Perkenalkan, nama saya Zuni Rohmani dari kelas 12 bahasa, nomor absen 33. Pengertian komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan mempunyai keterkaitan yang sama. B. Kekuatan pengikat komunitas. Seperti pertama, memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. 2. Antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. 3. Mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. 4. Mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok baik di bidang ekonomi maupun sosial. 5. Penggunaan sumber-sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Dan yang ke-6, proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. C. Jenis-jenis komunitas. Seperti 1. Komunitas adat. Contohnya seperti suku Baduy, suku Dayak, suku Sasak, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, komunitas lokal. Seperti di sekitar pabrik, kantor desa, kota tertentu, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang ketiga, komunitas berdasarkan minat. Contohnya, cinta hewan, cinta alam, cinta sepeda, dan yang lainnya. D. Unsur-unsur komunitas, yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. A. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pegangan hidup, way of life, yang mengakomodasikan kebijakan, wisdom, dan kearifan hidup. B. Bentuk kearifan lokal. 1. Kearifan lokal yang berwujud nyata, meliputi A. Tekstual, seperti tata cara, sistem nilai, ketentuan khusus. B. Bangunan atau arsitektural. C. Benda cagar budaya atau tradisional, karya seni, misalnya keris dan batik. 2. Kearifan lokal yang tidak berwujud, antara lain petuah yang disampaikan secara verbal dan temurun-temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung, yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai ajaran tradisional. Contoh kearifan lokal yang mengandung etika lingkungan dari daerah Sunda adalah kalimat hirup patungkulku pati, paeh teu iaho dimangsa. Maksudnya, segala sesuatu ada batasnya, termasuk sumber daya alam dan lingkungan. C. Sumber kearifan lokal. A. Faktor manusia. Faktor manusia disebabkan 1. Faktor dasar. 2. Faktor pendukung. 3. Faktor pendorong. 4. Faktor lingkungan. B. Faktor agama. Dunia pendidikan yang gelap terhadap nilai-nilai moral,
etis mengharuskan adanya penguatan nilai sufisme, bukan hanya melalui pendidikan agama, tetapi juga semua mata pelajaran, keteladanan, dan budaya sekolah. C. Faktor budaya. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang menghargai, mengembangkan, dan mewariskan budayanya kepada generasi muda. D. Faktor lingkungan alam. Melalui program pendidikan berbasis potensi lingkungan alam, diharapkan tumbuh kearifan lokal dan karakter yang peduli lingkungan, dan sebaliknya dapat memanfaatkan potensi lingkungan hidup. D. Ruang lingkup kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki 6 dimensi, yaitu pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengembalian keputusan lokal, dan solidaritas kelompok lokal. Karakteristik kearifan lokal diantaranya: 1. Kearifan lokal mencerminkan kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal. 2. Kearifan lokal bersifat komunal. 3. Kearifan lokal bersifat dinamis dan responsif. 4. Kearifan lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa perlu menolak modernisasi ataupun globalisasi. E. Fungsi kearifan lokal. Sirta tahun 2003, sebagaimana dikutip oleh Sartini tahun 2004, kearifan lokal memiliki fungsi yang bermacam-macam. Adapun fungsi kearifan lokal sebagai berikut. A. Sebagai konservasi dan pelestarian SDA. B. Untuk mengembangkan sumber daya manusia. C. Sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. D. Sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. F. Kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Kearifan lokal di suatu daerah dapat menjadi solusi dalam menghadapi pesatnya globalisasi. Tentunya kearifan lokal tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Oke teman-teman, cukup sekian materi komunitas dan kearifan lokal yang kami sampaikan ya. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum.